Gara-gara kita sebagian bangsa Indonesia menganggap bahwa kalau orang nyeleneh itu wali. Sekarang ada orang culuk-culuk ke pengajian pakai lepis, men diarani wali. Ada lagi yang mau seperti itu. Anak muda kundulan, kiai lagi pengajian, dia naik panggung celung. Nah itu jadzab majdub, itu. Mohon maaf lah, ini penting kita luruskan supaya jangan sampai keliru nanti orang stres dibilang wali. Hati-hati. Ibadah itu ada iman, ada pelaksanaan ibadah syariat. Beribadahlah kamu pada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu jadi orang bertakwa. Apa sih sebutan orang iman dan takwa ini? Di dalam ayat lain Allah mengatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah punya rasa cemas pada diri mereka, tidak pernah ada rasa cemas pada mereka, dan tidak pernah mereka itu bersedih hati. Siapa mereka? Orang yang beriman dan berhasil meraih ketakwaan. Jadi gelarnya itu adalah waliullah. Ini penting saya sampaikan saat ini supaya kita tidak salah di dalam memahami tentang orang per orang. Menurut ayat ini, orang yang sudah beriman kemudian setelah beriman beribadah, lalu sukses ibadahnya, ada harapan menjadi orang bertakwa, dan orang iman dan takwa itu adalah waliullah. Jadi yang namanya wali Allah itu syaratnya apa? Iman dan takwa. Apa keuntungannya? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Ini saya stop dulu. Jadi definisinya kita sering dengar kayak waliullah. Bahkan kemarin di salah satu acara kondangan saya mendengar para perempuan ngomong wali anu. Definisi waliullah itu jelas. Iman, ibadah, takwa. Ingat, iman itu keyakinan, ibadah itu amaliyah menegakkan syariat, takwa adalah akhlak. Pegang itu. Berarti imannya harus kuat, ibadahnya mantap, akhlaknya baik. Gampang banget kan? Gampang banget. Imannya harus kuat, ibadahnya harus mantap, akhlaknya baik. Dalam bahasa ringkas saya, lurus akidah, benar ibadah, dan putih pekerti yang indah. Udah itu aja. Itu wali. Ini yang bilang Allah. Kita ini kadang-kadang kalau mau bikin definisi itu ngarang sendiri. Dan sekarang sedang muncul di Indonesia gerakan pewalian. Nah, gitu loh. Pewalian orang. Caranya bukan dengan ini. Ingat saya ulangi lagi. Syaratnya jadi wali, iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Biasanya kalau sudah jadi wali itu apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka mendapatkan kegembiraan di dalam kehidupan dunia ini. Apa itu kegembiraan? Busyra itu apa? Pernah saya sabit? Satu, sesuai dengan firman Allah di dalam ayat lain.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang mengatakan, ini keyakinan iman ya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah menegakkan syariat Allah. Imannya diwujudkan dalam amalia sehari-hari, dalam ibadah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun pada mereka. Ini sekarang ini, siapa saja orang yang di dunia ini istiqomah hidupnya, malaikat itu turun. Untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan cemas dan jangan bersedih. Sebab apapun yang menimpa kamu, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan pada kamu. Yang membedakan wali dengan yang bukan wali itu apa sih? Tidak sedih. Umumnya orang kalau kejadian ini sedih, dia nggak sedih. Umumnya orang menghadapi sesuatu itu takut, dia tidak takut. Beda dengan yang lain, hatinya. Kalau sudah seperti itu, malaikat turun, ngerewangi, memberikan kabar gembira. Cuma tentu tidak kedengaran. Kalau sampai yang lihat malaikat datang, sabar, wah kabur malah akhirnya. Allah ngasih tahu karena memang kita tidak melihat. Nggak sedih. Apa kata mereka? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Khodam ini bahasa saya khodam, belum pernah dipakai sama orang lain lah insya Allah ya. Malaikat yang datang jadi khodam ini, jadi pelayan ini mengatakan, nahnu awliya'ukum. Kami adalah teman-teman dekatmu, kami pelayan-pelayanmu, kami pembantu-pembantumu. Malaikat sibuk melayani. Fil hayatid dunya, dalam kehidupannya, fil akhirah, dan dalam urusan akhirat. Nanti ada yang mengartikan nahnunya kembali pada Allah. Tidak, tentunya kalau Allah nanti domirnya jadi nahnu kurang bagus. Tapi tidak apa-apa kalau yang begitu. Hamba yang dimuliakan. Jadi yang dimaksud dengan busyra, kabar gembira itu adalah bahwa wa absyiru bil jannah. Malaikat memberikan kabar gembira dengan surga. Sedang di sini lahumul busyra fil hayati dunya. Di dunia sudah ada busyra juga tadi. Busyra di dunia adalah dikawal, ditemani oleh malaikat. Ayem, tentrem, nyaman artinya. Yang kedua, busyra itu adalah mimpi. Mimpi indah. Mimpi indah itu bukan mimpi ketemu pacar, mimpi yang benar. Mimpi indahnya wali itu bukan bobogohan. Mimpi indahnya wali bukan dapat duit. Ada sebuah ketenangan luar biasa. Karena apa? Mimpi seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah, seorang mukmin yang saleh itu 1/46 kenabian. Ru'yal mu'min salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, 1/46 kenabian. Mimpinya aja udah bener, nggak ngabur. Nah sekarang kan musim orang aku mimpi ketemu Rasul ini. Jangan. Kalau ngaku mimpi ketemu Rasul, padahal tidak, dia telah mendustakan Rasulullah. Dosa besar. Ini busra di dunia. Yang ketiga, busranya apa lagi? Karomah. Amrun khariqun lil'adah. Karomah, kemuliaan berupa peristiwa yang di luar adat kebiasaan. Yang namanya amrun khariqun lil'adah itu apa aja sih? Ada mukjizat untuk para nabi dan rasul, ada irhas cara nabi dan rasul, ada karomah untuk para wali, ada istidraj bagi orang kafir, ada sihir bagi orang kafir, istidraj bagi para pendurhaka, ya, orang yang maksiat, sihir bagi orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan amrun khariqun lil adah itu adalah sesuatu peristiwa luar biasa yang tidak umum terjadi pada kehidupan. Misalnya
Api kalau digunakan membakar orang hangus, orang dibakar hangus. Tapi Nabi Ibrahim tidak hangus. Gitu. Kemudian kalau ada orang yang mukul tongkat ke batu, patah tongkatnya. Nabi Musa malah mancar 12 mata air. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa yang indah menunjukkan kemuliaan orangnya. Itu. Nah sekarang ada yang salah paham. Khariqul Adah itu kalau orangnya pakai bajunya nggak bener, bukan. Itu bukan. Itu mah pribadinya yang ngawur. Seorang wali bisa mendapatkan amrun khariqun yang ada berupa karomah-karomah. Dulu saya pernah mendengar ada guru saya itu, Kiai Haji Irfan Sidni. Dia pulang dengan Mbah Maksum. Mbah Maksum itu ayahnya Mbah Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu menantunya Mbah Kiai Munawir Kerapia. Nah, itu pulang dari Jakarta bawa mobil. Yang dibawa itu Mbah Maksum. Sampai di satu tempat, itu bensinnya habis. Habis bensinnya. Tanggung di tengah jalan jauh sana sini. Nah, malah Mbah Maksum minta air. Coba jaluk banyu, minta air. Dimasukkan ke tang bensin, ya jalan. Itu peristiwa luar biasa. Karomah. Sekarang orang salah paham karomah itu apa? Kalau orang bajunya rapi dia compang-camping. Kalau orang misalnya sholat dia malah tidur. Itu bukan karomah, itu ngawur. Kalau orang bantuin bersihin masjid dia malah nyoret-nyoret, ngotor-ngotorin. Bukan, itu bukan karomah. Awas salah paham. Gara-gara kita sebagian bangsa Indonesia menganggap bahwa kalau orang nyeleneh itu wali. Sekarang ada orang culuk-culuk ke pengajian pakai lepis, main diarani wali. Ada lagi yang mau seperti itu. Anak muda kundulan, kayak lagi pengajian, dia naik panggung celung. Itu diprogram, disetel itu. Orang, wah ini wali nih soalnya anu. Nah itu. Nah gitu. Nah itu jadzab majdub itu. Mohon maaf lah, ini penting kita luruskan supaya jangan sampai keliru nanti orang stres dibilang wali, hati-hati. Benar ada orang yang majdub atau jadzab, ada. Karena ekstas cintanya dengan Allah. Tapi enggak sembarangan. Anak muda umur 30 tahun pakai lepis dibolong-bolong. Loncat-loncat tengah panggung. Kok wali gitu ya toh. Itu. Sallallahu Muhammad. Seandainya ciri kewalian seseorang ada dengan jadzabnya, dengan compang-campingnya, Rasul nuwun sewu mungkin pakaiannya pendek semua. Kalau ciri kewalian seorang itu adalah kusut, Rasul nggak pernah mandi mungkin. Tapi tadi, ciri wali apa? Tatakun, akhlaknya baik. Berarti lebih rapi dari yang lain. Lebih sopan dari yang lain. Ada lagi orang anggap, ini wali ini berani, kerjanya caci maki. Bukan wali. Goblok, syaitan, anjing, bobal sia. Masa yang jadi wali? Wali itu santun. Baik.